Bab 42. Sementara itu, Clara dan Rio sedang berada di dalam ruangan Pak Adrian. Mereka membahas pekerjaan. Ponsel Clara berdering, "Maaf Pak, saya nerima telepon dulu." Clara bergeser sedikit dari mereka berdua. "Iya, halo. Oh gitu. Ya udah, aku tunggu di kantor ya." Brian memberitahukan bahwa hari ini dia akan menjemputnya. Clara kembali duduk. Pak Adrian sudah paham siapa yang menelponnya. Clara tak tahan untuk tidak bertanya. "Pak, kenapa urusan saya dengan Pak Brian nggak kelar-kelar sih Pak? Kalau kamu udah bosan berurusan sama dia, aku siap gantiin kamu." Clara, bukannya Pak Adrian, malah Rio yang menjawab. "Emang boleh, Pak?" Clara menoleh ke arah atasannya. "Saya sih nggak masalah, cuma ya Pak Briannya yang minta kamu yang mendampinginya dalam penyelidikan kasus itu, Clara," ucap Pak Adrian jujur. "Padahal awalnya saya juga menyarankan Rio, tapi dia mintanya kamu." "Ya udah Clara, hitung-hitung kamu belajar di lapangan," lanjut Pak Adrian lagi. "Gitu kah?" Clara tak percaya. "Pintar banget dua nyari kesempatan ya," Rio berujar membuat keduanya menoleh ke arahnya. Udah, kita lanjutin tadi sampai mana?" "Clara, kamu nunggu apa lagi? Sana nunggu dia di depan." Clara mengusap keningnya pelan, melangkah keluar menuju meja kerjanya, meraih tas selempangnya di sana. Tak lupa ia juga membawa dua map yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dalam perjalanan, kantor lagi sibuk banget ya, Clara. Karena sejak tadi mereka hanya berdiam, akhirnya Brian membuka pembicaraan. "Ya begitulah, Bang. Terus gimana kerjaan kamu kalau lagi pergi sama aku?" "Nggak masalah, stafnya Pak Adrian kan ada 3, jawab Clara. Brian mengangguk. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam, banyak yang mereka bahas mulai pekerjaan hingga hal-hal pribadi. Desa yang mereka tuju sudah di depan mata, suasana begitu sepi, jarak dari satu rumah ke rumah lainnya bisa sampai puluhan meter. "Bang, kenapa nggak nelpon aja sih? Kita kan punya nomor HP mereka." Clara memberi saran agar lebih mudah menemukan orang yang mereka cari untuk mengumpulkan bukti-bukti. "Udah aku coba berkali-kali, yang namanya orang udah terlibat kasus udah pasti mereka mengelak, meski bukan mereka pelakunya. Tapi mereka tetap menghindar," jelas Brian. "Terus gimana dong? Berdasarkan alamatnya emang bener ini desanya, tapi rumahnya yang mana kan bingung nyarinya." Brian masih diam, melajukan mobilnya dengan sangat pelan. Lalu berhenti sebentar tak jauh dari perkarangan rumah salah satu warga. Ingin bertanya, namun tak ada orang yang lewat. Ia pun bingung harus bagaimana. Mesin mobil sudah Brian matikan, kaca jendela dibuka setengah, sambil memantau keadaan sekitar. Begitu juga dengan Clara melirik ke kanan dan kiri. Clara kembali membuka map yang berada di pangkuannya, membuka lembaran demi lembaran kertas untuk mencari informasi di sana. Karena map itu berada di atas pangkuannya, rok yang ia kenakan berbahan licin, maka dengan mudahnya kertas-kertas itu berjatuhan. Secara bersamaan mereka berdua menunduk untuk mengambil kertas yang berjatuhan di bawah kaki mereka. "Sedang apa kalian di sini?" Dua orang lelaki paruh baya menghampiri mereka. Secara bersamaan juga mereka mengembalikan posisi duduk mereka. "Selamat sore, Pak. Kami sedang mencari seseorang yang bernama Iman dan Fikri. Apa pernah terdengar nama itu adalah warga desa ini?" Brian bertanya dengan ramah. "Nggak ada," jawab lelaki itu berbanding terbalik, tidak ada ramahnya sama sekali. "Jangan jadikan alasan mencari orang hanya untuk berduaan di dalam mobil." "Benar, sudah pernah ada kejadian seperti itu di sini. Alasan mencari alamat, dan berbuat tidak-tidak di dalam mobil. Mereka mendapat penyerangan bertubi-tubi." "Maaf Pak, ini bukan seperti yang Bapak-Bapak pikirkan. Kami benar sedang mencari 2 orang untuk kami jadikan saksi." Clara membuka pintu mobil, dan menunjukkan benda yang ada di tangannya sebagai bukti bahwa mereka sedang bekerja. Brian langsung memotong pembicaraan Clara, jangan sampai Clara keceplosan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Itu tidak mungkin." "Benar Pak, kami adalah rekan kerja.
Sebenarnya ia bisa saja menunjukkan ide jaksanya tetapi itu tak mungkin ia lakukan. Misi mencari orang yang ia butuhkan akan gagal seketika jika ketahuan. Serba salah mereka sekarang, apalagi warga yang datang semakin ramai. Hingga memaksa mereka untuk datang ke kantor desa memberikan penjelasan di sana. Brian mengusap wajahnya kasar, kenapa jadi gini ya? Iya ya lagian bapak-bapak itu dari mana datangnya tadi kan nggak ada orang sama sekali. Brian melajukan mobilnya pelan, mengikuti arahan kemana kantor desa itu berada. Sesampainya di sana, mereka dipertemukan dengan beberapa orang yang merupakan perangkat desa. Maaf Bapak, Ibu, kita ambil jalan tengah saja. Tolong tunjukkan KTP kalian berdua. Mereka menuruti permintaan itu. Dua-duanya masih lajang, dan Bapak seorang PNS. Kepala desa mengalihkan pandangannya ke arah Brian. Ya Pak, jawabnya singkat. Sudah pernah juga ada kejadian seperti ini, Pak. Kami warga sangat kecewa, dengan pasangan yang bukan muhrim untuk melakukan hal-hal yang. Tapi kami berani bersumpah, Pak kami nggak melakukan apapun. Tutur Clara, ia merasa tersudut saat ini. Ya mungkin bukan hanya dirinya tetapi juga lelaki yang berada di sebelahnya. Begini Pak, Bu, jalan tengahnya, kalian harus segera menikah. Pernyataan itu membuat mereka berdua tak percaya. Menikah? Cobaan seperti apa ini ya Allah? Clara ingin sekali menangis saat itu. Karena kejadian sebelumnya juga begini jalan keluarnya, dan pasangan itu memang terbukti melakukan zina. Tapi kami nggak seperti itu Pak. Brian hampir terbawa emosi, untungnya ia masih bisa tenang. Kemudian mereka dihadapkan dengan surat perjanjian dan pernyataan bahwa mereka harus menikah di dalam waktu dekat, dengan membuktikannya dengan buku nikah dan surat-surat lainnya dari Kua kemudian mereka kirimkan ke sini. Sebelum benar-benar menandatangani surat itu, mereka berdua saling berpandangan. Brian yang terlebih dahulu menggariskan sebuah bentuk di atas kertas, yang merupakan tanda tangannya. Clara masih terdiam dan memegang pena di tangannya. Brian menatapnya lekat seolah memberi kode. Lakukanlah. Baik, kami tunggu dalam tempo 2 minggu. Brian tak bisa melakukan apapun, terlebih mengingat bahwa ia sedang meniti karir. Ia tak mau karirnya hancur karena hal ini. Perjalanan pulang mereka kali ini ditemani dengan langit sore yang mulai berubah warna kuning kemerahan. Matahari terbenam sangat indah kala itu. Mungkin jika sedang dalam suasana hati yang baik, pemandangan yang mereka lalui di desa itu sangatlah indah untuk dinikmati. Tapi karena mereka baru menghadapi masalah besar, mereka hanya terdiam tak percaya. Clara menyandarkan kepalanya pada jendela mobil. Entahlah rasanya seperti mimpi. Menikah. Memang itu impian rata-rata gadis seusianya tapi bukan begini caranya. Sementara Brian juga sedang berpikir bagaimana cara memberitahu kepada orang tuanya terlebih dengan Tisya, wanita itu pasti akan sangat terluka. Clara, panggilnya pelan. Masih fokus menyetir melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Iya, suara Brian menyadarkan lamunannya. Jadi gini, kamu jangan khawatir, setelah beberapa bulan nanti, kita bakalan pisah. Aku tahu kamu nggak menginginkan pernikahan ini. Begitu juga dengan aku. Iya aku tahu, Clara langsung memotong kalimat Brian. Dan lagi, kamu tahu kan kalau aku udah punya. Iya, iya bang. Aku tahu, berapa bulan waktu kita. Kayaknya 2 bulan cukup ya. Clara memperjelas apa yang ingin dikatakan Brian. Dengan berat hati lelaki itu mengangguk, iya, sepertinya cukup 2 bulan. Kamu tenang aja aku nggak bakal ngelakuin hal yang merugikan kamu, aku nggak akan nyentuh kamu. Iya, iya benar, memang harusnya seperti itu, pernikahan kita kan hanya simbolis aja. Kamu nggak apa-apa kan? Tanya Brian hati-hati. Nggak apa-apa gimana maksudnya? Clara menoleh ke arah lelaki itu. Setelah nikah, terus pisah, udah pasti status kamu jadi berubah, itu nggak apa-apa. Aku takut itu akan menyulitkan kamu nanti untuk dapat jodoh. Clara mengerti maksud Brian,
ya sudah pasti statusnya akan berubah menjadi janda setelah ia ceraikan. Nggak masalah, janda tapi perawan, ujarnya to the point. Entah kenapa kalimat itu terdengar begitu menyesakkan bagi Brian. Ia merasa telah melukai seseorang yang tak pantas ia lukai. Hatinya berkecamuk, serba salah. Tapi sepertinya 2 bulan terlalu cepat, gimana kalau 3 bulan? Kenapa ada tawar-menawar soal waktu berapa lama mereka akan mempertahankan pernikahan? Nggak usah, 2 bulan aja. Lebih cepat lebih bagus, jadi urusan kita cepat selesai. Maaf ya karena kamu harus terlibat hal konyol seperti ini. Brian memukul setirnya pelan, kesal dengan keadaan. Iya, mau gimana lagi? Bang kamu ingatkan kita tadi ngelewatin masjid daerah sini, kita mampir ya. Udah azan maghrib. Brian mengangguk pelan, sekitar 100 meter, melajukan mobilnya tampaklah sebuah masjid yang dimaksud Clara. Mobil terhenti, Clara langsung turun dan berjalan masuk ke pekarangan masjid. Sementara Brian masih terdiam duduk di belakang kemudi, menatap kepergian Clara. Dia itu sempurna banget untuk dijadikan istri, cantik, auratnya tertutup, ibadahnya juga rajin. Andai caranya nggak seperti ini. Brian mengusap rambutnya kasar, kemudian mengambil ponselnya menatap seseorang di layar ponselnya. Maafkan aku Tisya. Lalu ia pun keluar dari mobilnya dan masuk ke masjid untuk sholat maghrib, menyusul calon istrinya yang sudah sejak tadi masuk ke dalam. Clara sudah selesai sholat, masih berdiri di depan masjid. Ia mengambil ponselnya. Membolak-balikkan ponsel itu. Ya ampun yang benar aja, di sini nggak ada jaringan sama sekali, padahal niatnya adalah untuk mengabari ibu bahwa ia akan terlambat pulang. Udah, ayo kita pulang, tiba-tiba Brian sudah berada di sebelahnya. Udah, ayo. Brian duluan melangkah, Clara menatap lelaki bertubuh tinggi, tegap, cukup sempurna, pikirnya. Sebentar lagi lelaki itu akan menjadi suaminya meski hanya 2 bulan saja. Memakan perjalanan 1 jam, mereka sudah kembali memasuki kota. Rumah kamu di mana? Biar aku antar. Clara yang hampir tertidur kala itu langsung tersadar. Nggak usah ke rumah, Bang. Ke kantor aja, motorku masih di sana. Emangnya masih ada orang? Masih, ya palingan Pak Satpam. Saat sudah memasuki perkarangan kantor Clara, benar saja suasana sepi. Bagaimana tidak, saat ini sudah jam 8 malam. Sebelum Clara benar-benar turun dari mobil, masalah tadi, besok kita bicarakan lagi ya, kita punya waktu 2 minggu kan ke mereka. Clara mengiyakan. Ia pun bingung bagaimana caranya menjelaskan pada kedua orang tuanya nanti. Begitu juga dengan Brian, tak hanya pada orang tuanya, tapi juga dengan orang tua Tisya. Bang Rio, kok belum pulang? Ya nunggu kamulah, lama banget ya sampai malam gini, mana HP kamu nggak bisa dihubungi lagi, kirain kamu diculik sama jaksa itu. Ih, jauh bang tempatnya. Wajahmu kenapa kusut banget, kayak gini. Sambil mengusap pelan kepala Clara, Rio sudah menganggapnya seperti adik sendiri. Capek? Ya udah yuk pulang. Tak mungkin Clara menceritakan kejadian yang ia alami hari ini. Bisa panjang urusannya. Motor kamu titipin aja sama Pak Satpam, aku antar kamu pulang. Tapi bang, tidak menolak, Clara mengikuti Rio menuju ke mobilnya. Dan akhirnya mereka pulang bersama. Brian tak langsung pergi setelah Clara turun dari mobilnya, ia menatap Clara dari kejauhan sedang berbicara dengan seorang lelaki, yang ia sangat yakin kalau itu bukanlah Satpam yang Clara maksud. Ia tak percaya kala melihat lelaki itu mengusap kepala Clara dengan penuh sayang. Siapa dia? Kurang ajar, berani nyentuh calon istri aku. Aku aja belum pernah nyentuh. Cie, calon istri. Hari itu juga, Clara memberitahukan kepada kedua orang tuanya, perihal yang ia alami bersama Brian sehingga mereka harus menikah. Mendengar nama Brian bukan yang pertama kali bagi ibunya Clara. Sekilas Clara pernah menceritakan tentang lelaki itu pada ibunya. Setelah mendengar semuanya,
Tentu saja ibunya berharap bahwa waktu 2 bulan pernikahan yang telah mereka sepakati itu memberikan pelajaran pada mereka. Seiring berjalannya waktu semoga niatan mereka untuk berpisah perlahan memudar, itulah harapan sang ibu. Ibu mana sih yang mau anaknya bercerai dan jadi seorang janda? Meski Clara juga sudah menceritakan kalau Brian sudah memiliki calon istri, tapi ibu tetap menekankan bahwa setelah ijab kabul, Clara yang berhak penuh atas lelaki itu, bukan wanita lain. Weekend, Brian langsung pergi menemui Tisya. Setelah menceritakan semuanya, air mata wanita itu langsung tumpah. Kamu nggak lagi ngerjain aku kan? Tisya masih tak percaya setelah mendengar cerita Brian. Kamu tahu nggak waktu kamu bilang mau ngomong sesuatu yang penting jantung aku tuh berdebar-debar. Aku kira kamu bakalan bawa cincin ke hadapan aku dan... Tisya tak sanggup meneruskan kata-katanya kala harus menerima kenyataan pahit, bahwa lelakinya itu harus menikah dengan orang lain. Tenang sayang, beri aku waktu 2 bulan. Setelah itu aku bakalan pisah sama dia, aku juga nggak ngangka bakal ada kejadian begini, Brian mencoba menenangkan Tisya. 2 bulan, kenapa nggak sebulan aja? Oke, aku tunggu janji kamu. Lalu Tisya pergi begitu saja meninggalkannya. Sya, jangan gini dong, tunggu. Menarik lengan Tisya. Udah berapa lama kamu berhubungan sama dia? Dengan mata yang masih berair, ia menatap tajam ke Brian. Sekitar 2 bulan, cuma rekan kerja doang, sumpah. Tisya menelan salivanya kasar, 2 bulan menurutnya bukan waktu yang singkat. Bisa saja kan lelakinya ini diam-diam suka dengan perempuan itu. Pikirnya. 2 bulan. Hebat kamu, Brian tak bisa menjawab apapun kala itu. Apa dia cantik? Lanjut Tisya lagi. Ya cantiklah, namanya juga cewek. Kalau cowok pasti ganteng. Entah apa yang ada di dalam pikiran Brian saat itu. Masih saja ia bisa bercanda di kala seperti ini. Kamu tuh bisa aja ya jawabnya, bukan itu yang pingin aku dengar, di mata kamu dia cantik enggak? Dengan nada ketus. Setelah beberapa detik, lelaki itu belum menjawab. Jawab Brian, kenapa diam? Biasa aja, jawaban singkat yang sulit diartikan. Bisa aja kan selama kalian kerja sama, kamu jatuh hati sama dia. Apalagi jauh dari aku. Udahlah, aku muak dengan hal yang nggak masuk akal kayak gini. Jangan pernah hubungi aku, sampai kamu benar-benar pisah sama dia. Tisya mulai melangkah lagi keluar kafe. Brian sengaja membawanya ke kafe miliknya, mereka berbicara di dalam ruangan khusus yang hanya orang tertentu saja bisa masuk ke ruangan itu. Nggak bisa gitu dong Tisya, kamu yakin nggak mau komunikasi sama aku selama 2 bulan? Apa kamu sanggup? Masih mencoba merayu, air mata Tisya kembali tumpah di dalam pelukan Brian. Ia tahu wanita itu begitu terluka dengan segala pengakuannya. Ya mau gimana, ini hanya akan berlangsung selama 2 bulan. Tapi entah mengapa ada perasaan yang berkecamuk di dalam hati Brian kala mengingat bahwa pernikahannya dengan Clara nanti hanya berlangsung 2 bulan. Kenapa itu terdengar pahit sekali. Di satu sisi ia tak sanggup untuk melukai Tisya, tapi di sisi lain ia juga tak tega jika harus meninggalkan Clara begitu saja. Menurutnya, pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan. Oke, kita akan tetap berhubungan seperti biasa, tapi, tolong selama 2 bulan pernikahan kamu itu, jangan jatuh cinta sama dia, ya. Tatapan memohon, kalimat Tisya seolah memberi tamparan keras pada dirinya. Iya nggak mungkin lah, kamu tenang aja, mungkin dengan Tisya, Brian bisa berjanji. Tapi bagaimana dengan dirinya sendiri? Ia sendiri ragu akan hal itu. Selama 2 bulan kalian bakal tinggal bersama, kalau dia bisa melayani kamu dengan baik, apa itu nggak menutup kemungkinan buat kamu jatuh cinta sama dia, Brian? Kamu tenang aja, kami juga punya kesepakatan kalau aku nggak bakalan nyentuh dia, selama 2 bulan itu. Karena itu pasti akan merugikannya, jadi setelah bercerai dia akan. Iya, udah cukup. Aku paham kok, aku percaya sama kamu. Tisya langsung memotong pembicaraan Brian,
Sebenarnya di balik kata-katanya wanita itu sudah pasrah. Jika Tuhan memang menciptakan lelaki di hadapannya ini untuk dirinya, maka pasti akan dikembalikan kepadanya. Namun jika tidak, berarti hubungan mereka akan berakhir seperti ini. Tak adil memang, tapi inilah yang dinamakan takdir. Orang pertama yang Brian beritahu mengenai pernikahannya yang mendadak adalah Tisya. Ia tak bisa membayangkan bagaimana perasaan wanita itu. Hancur sudah pasti, kecewa. Sekarang ia sedang memikirkan bagaimana caranya memberitahu pada mamanya. Reaksinya akan seperti apa?